Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga ibu bapak semua senantiasa sehat, tambah berkah, makin sukses dan bahagia. Kali ini saya akan membacakan Nasaihul Ibad, nasihat para hamba Allah. Babul Khumasi, bab 55. Qala Nabiyyu, maqalah ketiga ya, al-maqalatus salisatu, maqalah ketiga. Qala Nabiyyu alaihi salam, bersabda Nabi alaihi salam, la yu'tiyallahu li ahadin khumsan illa wa qad a'adda lahu khumsan ukhra. Allah tidak memberi kepada seseorang 5 hal, melainkan dia akan menyiapkan 5 hal juga, melainkan Allah akan menyiapkan 5 hal yang lain. Pertama, la yu'tihi asyukra illa wa qad a'adda lahu az-ziyadata. Allah tidak memberi kepada seseorang rasa syukur, kesempatan bersyukur, kemampuan bersyukur. Itu Allah berikan. Allah tidak memberi kepada seseorang kemampuan bersyukur illa wa qad a'adda lahu ziyadah, melainkan pasti Allah akan memberi tambahan kepadanya. Allah akan menambahi apa yang dia syukuri. Syukur adalah menggunakan nikmat pemberian Allah sesuai dengan kehendak Allah. Ungkapan ini sebetulnya ada di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur, pasti benar-benar akan aku tambah nikmat itu. Sebetulnya kalau bersyukur kemudian ditambah, itu hanya mengikuti urutan logis aja sih, sangat logis. Kalau syukur dimaknai menggunakan nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang Allah berikan yang besar diantaranya adalah nikmat akal, nikmat berfikir. Kalau Allah memberikan nikmat akal, kemudian kita bersyukur dengan nikmat akal itu, dengan banyak membaca, dengan sekolah, dengan menghafal, gunakan otak itu, maka kemampuan otak dengan sendirinya bertambah. Logis saja itu sebetulnya. Kalau kita bersyukur pasti ditambah. Kita punya niat, punya organ tubuh, mata, telinga, kaki. Kalau kita gunakan dengan baik kaki itu, tangan itu, pasti keterampilan tangan, keterampilan kaki itu akan bertambah. Seperti pemain bola, diolah terus, itu namanya disyukuri. Dilatih, diolah, maka kemampuan menendang, kemampuan berlari itu makin baik. Kalau tangan tadi contohnya mungkin orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan keterampilan, semakin dipergunakan maka akan semakin baik, semakin lancar kemampuannya. Itu berlaku untuk semua pekerjaan, untuk semua amal. Semakin dikerjakan maka akan semakin mudah, semakin ahli. Itulah yang disebut dengan la azidannakum. Kami benar-benar akan menambah kemampuan nikmat yang diberikan Allah.
Tapi kalau tidak, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau pemberian Allah itu tidak digunakan dengan baik, maka otomatis kemampuannya juga hilang. Itu namanya siksaan. Diberi akal sedemikian rupa tapi tidak dipergunakan, ya sudah, akan kehilangan kemampuan akal itu. Kata ahli brain, kata ahli akal tentang berbicara tentang akal, dia mengatakan use it or lose it. Gunakan otak Anda atau Anda akan kehilangan kemampuan otak Anda. Jadi aktivitas harian itu selain aktivitas kegiatan tangan, keterampilan tangan, keterampilan kaki, maka keterampilan berpikir itu harus terus diasah. Itu yang pertama. Allah tidak memberikan kemampuan atau rasa syukur pada seseorang, melainkan pasti ditambah kemampuannya. Kedua, wala yu'tihi du'a illa waqad a'adda lahul istijabah. Allah tidak memberikan kepada seseorang kesempatan berdoa illa waqad a'adda lahul istijabah, melainkan pasti Allah akan menyiapkan baginya pengabulan doa atau jawaban dari doa itu. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, pasti akan aku jawab doa kamu itu. Di Al-Baqarah, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku pasti akan mengabulkan doanya orang yang berdoa idza da'ani, apabila dia benar-benar berdoa. Keyakinan yang harus ada pada diri kita adalah doa itu pasti diijabah. Cuma diijabahnya bukan sesuai pikiran kita, bukan sesuai kehendak kita, bukan, tapi sesuai dengan kehendak yang mengabulkan. Dalam hadis yang kita tahu, ada kalanya doa itu dikabulkan dengan segera. Seperti doanya Nabi Musa dikabulkan dengan segera, karena sedang lapar, berdoa tentang makanan. Ya, kalau ditunda ya gak makan, berarti itu ya kontan. Idza da'an, doa dikabulkan tapi waktunya disesuaikan. Waktunya tidak sesuai dengan pikiran kita, tapi sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Banyak sebetulnya bapak-bapak yang hari ini bapak menikmati, atau posisi bapak hari ini sebetulnya sudah bapak doa 20 tahun lalu atau 40 tahun yang lalu. Bapak doa apa dulu? Oh iya, keadaan seperti ini sekarang ini sebenarnya sudah kita mohon dulu itu. Ada yang begitu, pasti itu. Seperti dulu saya doa pengen jadi guru, kan sekarang sudah jadi guru itu. Ya, kayak misalnya kayak begitu. Ingin punya rumah tangga yang baik karena dulu itu. Sekarang kan udah punya anak, udah punya cucu. Berarti semua yang sekarang dinikmati itu hasil doa masa lalu. Di antaranya doa itu salah satu cara kita berkomunikasi dengan Allah. Sebagaimana kemarin saya sebutkan, salah satu cara kita berkomunikasi dengan Nabi lewat fasilitas sholawat. Coba kalau enggak membaca sholawat, mau lewat apa hubungan kita dengan Nabi itu? WA-an kita, SMS-an kita dengan Nabi mau lewat apa kalau bukan lewat sholawat? Di sholawat itu adalah SMS-an kita, WA kita,
dengan Nabi. Apa iya? Kan ada hadisnya, kalau kita bersolawat 1 kali, Rasulullah menjawab 10 kali. Itu kan SMS-nya. SMS 1 kali dijawab 10 kali. Itu analogi saja, Pak. Analogi saja. Tapi kalau dipikir-pikir, emang benar sih, Pak ya? Hubungan dengan Nabi itu kalau nggak baca salawat mau lewat apa? Makanya membaca salawat itu salah satu cara hubungan, komunikasi, salah satu cara berterima kasih, salah satu cara menyampaikan ungkapan-ungkapan baik kepada Rasulullah. Salawat itu memang ada 2 sih. Ada yang diberikan langsung oleh Rasulullah dan jumlahnya tidak banyak. Jari 10 nggak habis. Di antaranya salawat yang dibaca dalam sholat. Tapi selebihnya salawat dibuat oleh ulama sepanjang sejarah. Sampai orang zaman sekarang juga membuat salawat itu. Salawat yang kedua ini harus disamakan, tapi lebih sedikit lah, dengan ungkapan sastrawan yang penuh kecintaan kepada kekasihnya. Harus dipahami seperti itu. Jadi ungkapan-ungkapan seorang kekasih pada kekasihnya, ungkapan pecinta kepada kekasihnya. Jadi tidak ada nilai ritual sebetulnya. Karena yang membuat ritual kan hanya Allah dan Rasulnya. Terus salawat yang dibuat oleh orang tidak punya nilai ritual, tapi tetap ada nilainya, jelas. Nilainya bukan pada ritualnya, tapi pada kerinduan orang. Itu yang letaknya pada kerinduan orang pada Rasulullah. Nilai utamanya pada kecintaan orang yang membaca salawat itu kepada Rasulullah, bukan nilai ritual ibadah murni. Karena salawat yang dibuat oleh kita, oleh orang, itu bagian dari budaya, sisi budaya Islam. Tapi salawat yang Allah berikan lewat Nabi Muhammad itu ibadah murni. Itu bedanya itu. Karena itu sikap kita terhadap sholawat yang dibuat orang itu bisa ada 2 macam. Pertama, sholawat itu tidak bisa dipakai dalam ibadah sholat. Yang dipakai dalam ibadah sholat harus sholawat yang dari Nabi. Ini sekalian menyelesaikan yang Jumat lalu. Tapi sholawat yang kedua syaratnya tidak ada ungkapan yang bernada kultus. Jadi sikap kita terhadap sholawat yang dibuat manusia itu tetap harus ada kritis. Pernah dari pondok pesantren melingkar di Masjidil Haram membaca sholawat salatullah salamullah ala toha rasulillah. Oke, nggak ada masalah. Yang kedua, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nggak ada nada-nada yang salah di situ. Lalu masuk kepada tawassalna bi bismillah. Aku bertawasul kepada nama Allah dengan bismillah. Bertawasul dengan bismillah masih sunnah. Oke. Tawasul itu kan tawasul pada Allah lewat asmaul husna. Tawasul pada Allah lewat amal kita. Tawasul kepada Allah lewat orang soleh yang masih hidup yang mendoakan. Tidak boleh tawasul kepada orang yang sudah mati, termasuk Nabi. Paling tidak sebagian kelompok terbesar ahli sunnah. Oke. Tapi begitu tawassala bi bismillah, oke, wabil hadi rasulillah. Aku bertawasul kepada Rasulullah. Di situ sebagian orang tidak setuju. Itu makanya jadi salawat yang kedua itu yang dibuat oleh orang itu ada sisi kontroversinya memang.
Tapi bukan tidak bermanfaat sama sekali, enggak. Ya tadi ungkapan yang paling penting, ungkapan kecintaan dan kerinduan. Kemudian wabil hadi Rasulillah. Yang kedua wa kulli mujahidilillah. Dan aku bertawassul kepada para mujahid. Sudah meninggal sama. Nah, itu yang dipersoalkan oleh polisi di Arab itu ketika mendengar salawat kayak begitu dibubarkan itu. Ini kan kisah nyata, udah lama dulu kejadiannya di tahun berapa? Sebelum Gus Dur, zaman Gus Dur. Wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah. Yang ketiga bi ahlil badri ya Allah. Tawakal dengan ahli Badar. Tawassul dengan ahli Badar. Sama-sama sudah wafat. Itu seperti itu diantaranya yang dikritisi. Tapi mereka yang membuat juga punya jawaban. Ungkapan apapun untuk Rasulullah, untuk dalam konteks cinta itu tidak ada yang salah. Bukan tidak ada alasan, Pak. Intinya kan cinta dan rindu. Ungkapannya seperti apapun tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, katanya. Ada yang seperti itu. Toh tidak ada satupun orang yang membaca sholawat meyakini Rasulullah itu tandingan Allah. Padahal musyrik maknanya adalah menandingi Allah dalam hal yang lain. Orang yang membaca sholawat satupun tidak ada yang menjadikan posisi Rasulullah sama dengan Allah. Itu di sini wilayah ijtihadnya itu, wilayah kontroversinya. Oke. Kita tidak usah menyalahkan kepada yang tidak juga menuduh mereka ahli syirik dengan itu. Toh dia juga punya keyakinannya seperti itu. Ya kalau kita tidak suka gak usah. Kalau kita hati-hati takut syirik ya gak usah. Tapi jangan langsung diungkapkan, itu salawatnya ngandung syirik tuh. Ya gak begitu. Itu kan masalah ijtihad. Misalkan kalimat lain yang perlu dikritisi dalam salawat, yang dikritisi dalam salawat itu adalah Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Nah, kalau anta iksiru wa qali boleh ya. Anta syamsun, anta badrun. Ini kan metafor. Metafor itu perbandingan langsung. Engkau adalah bulan, engkau adalah matahari. Itu kan ahli sastra begitu ungkapannya. Memang Rasulullah bagaikan bulan, bagaikan matahari. Malam ini gelap, datang bulan kan jadi terang. Kehadiran Rasulullah itu seperti itu. Dunia ini gelap, jahiliyah, kehadiran Rasulullah maka memberikan pencerahan. Dan sampai di sini gak ada soal, gak ada yang dikritisi. Anta syamsun, anta badrun. Kemudian ada anta iksiru wa ghali. Engkau adalah emas yang paling mahal. Enggak ada masalah itu. Itu kan ungkapan. Nah, yang dipersoalkan apa? Anta nurun fauqa nuri. Yang di kontroversi. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Padahal cahaya di atas cahaya di Quran itu jelas sekali itu Allah. Yang sering baca dalam sholat saya, nurun ala nur. Itu kan Allah, cahaya di atas cahaya. Ini disampaikan kepada Nabi Muhammad, maka kritiknya adalah itu berlebihan katanya. Tapi tadi jawabannya sama. Untuk Nabi, untuk yang dicintai, nggak ada istilah berlebihan. Jadi dalam konsep rindu, dalam konsep cinta itu tidak ada kamus berlebihan. Selalu juga para ulama berdebat itu. Tidak ada kamus berlebihan. Ada dalilnya, ada. Ada di hadis kita baca, di Rasulullah sudah pernah kita baca. Jadi ungkapan orang yang dalam bab tobat di Riyadhus Shalihin. Orang Allah itu senang dengan orang yang bertaubat. Seperti orang yang
musafir dengan membawa naik unta dengan penuh pembawaannya. Kemudian dia istirahat di bawah pohon, itu di Riyadhus Shalihin. Ketika dia tidur istirahat, ontanya itu kabur. Kabur. Itu putus asa itu. Bagaimana dengan padang pasir, gak ada orang, gak ada rumah, dia kehilangan unta dan muatannya. Lalu sampai kelelahan lagi dia tidur akhirnya. Pas bangun di depan matanya, di hadapannya itu udah ada unta berdiri dengan seluruh perbekalannya yang ada utuh seperti tadi. Mungkin unta itu ngelayap ke nyari minum itu. Bagaimana ungkapan betapa gembiranya si hamba itu? Betapa gembiranya si hamba itu sampai dia mengatakan, wahai hambaku, kepada Allah itu, terima kasih wahai hambaku, gitu ya. Sampai kebalik menyebut wahai Rob, wahai Tuhanku, dia wahai hambaku sebutannya itu. Tapi Allah tidak menyalahkan itu. Namanya yang penting kan rindunya, ungkapannya kayak apa tuh gak penting. Jadi begitu. Yang penting rindunya, yang penting cintanya. Ungkapannya selebay apapun, untuk cinta dan rindu tidak ada kamu salah. Itu. Terserah Bapak mau yang mana itu. Itu cukup 2 ya. Ada 5 sebetulnya, tapi bacakan aja ya. Wala yu'tihil istighfar, yang ketiga, illa waqad a'adda lahul ghufran. Allah tidak memberikan kesempatan istighfar pada kita, melainkan Allah menyiapkan ampunannya. 3, 4, wala yu'tihi taubah illa waqad a'addahul kubur. Allah tidak menyiapkan, tidak memberikan kesempatan taubat, melainkan Allah siapkan untuknya qabul, dikabulkan. Wala yu'tihi sadaqah, Allah tidak memberikan kemampuan untuk bersedekah illa waqad a'adda lahu at-taqabbul, melainkan pasti Allah menyiapkan orang yang menerimanya pasti sampai sedekah itu. Saya kira itu Allah memberikan yang 5 dan menyiapkan yang 5 yang lain. Memberikan yang 5 dan menyiapkan 5 hal. Memberikan rasa syukur, menyiapkan tambahan pahala. Memberikan kesempatan berdoa, menyiapkan pengabulan. Memberikan kesempatan istighfar, menyiapkan ampunan. Memberikan kesempatan taubat, menyiapkan pengabulan taubat, penerimaan taubat. Memberikan kemampuan bersedekah, menyiapkan orang yang menerima sedekah, atau memberikan atau menyiapkan pengabulan juga sama. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.